memang kita itu cenderung suka dengan mobil-mobil yang berkapasitas banyak, Mas Hans. Oke, karena Misalnya, family ya? Iya, misalnya kayak MPV atau SUV yang 3 baris bangku atau 7-seater gitu ya. Yang lagi rame adalah mobil listrik. Orang lagi rame-rame untuk pindah shifting ke mobil listrik, membeli mobil listrik. Tapi sebenarnya apakah mobil listrik ini sudah suitable, sudah cocok dengan masyarakat dan kondisi di Indonesia saat ini? Satu hal yang pasti terkait mobil listrik, Mas Hans, itu bukan soal mengendarainya, karena mengendarainya itu sama aja. Yang mengubah behavior itu adalah mengisi dayanya, Mas. Selama-lamanya dia ngisi bensin, itu tetap lebih cepat dibanding secepat-cepatnya orang ngisi baterai mobil listrik kan. Yang ngecas ya? Kayaknya tetap lebih nyaman dengan mobil biasa atau setidaknya hybrid. Hai sahabat Sonora, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menyapa Anda bersama dengan saya Hans Christian tentunya di Klinik Otomotif Sonora bersama dengan Grid Auto. Nah, seperti biasa kita akan membahas mengenai isu-isu terkini mengenai otomotif dan juga kira-kira ada topik menarik apa yang akan kita bahas terutama untuk Anda nih, para sahabat Sonora yang mungkin lagi cari-cari kendaraan. Kita pengen tahu nih kira-kira segmen mobil apa yang pas untuk mayoritas orang Indonesia. Nah, bersama dengan Hans sudah ada Mas Bowo, ini selaku test driver dari Grid Auto. Betul sekali, ya. Mas Hans. Apa kabar? Baik, Mas. Mudah-mudahan Mas Hans juga Sehat tentunya ya, dan juga siap untuk mengedukasi sahabat Sonora. Dan kali ini kita mau bahas dulu nih Mas, dari apa sih sebenarnya karakteristik kebutuhan masyarakat Indonesia untuk memilih mobil. Ada nggak sih secara khusus nih masyarakat biasanya memilihnya seperti apa di zaman saat ini? Oke, kalau untuk mobil yang pas atau yang cocok buat masyarakat Indonesia itu faktornya banyak ya Mas Ante. Artinya ada yang sesuai dengan kebutuhan atau ada yang sesuai dengan kemauan. Oke. Tapi kalau ditanya mana yang paling umum, yang banyak dipilih oleh kebanyakan pembeli gitu ya, memang kita itu cenderung suka dengan mobil-mobil yang berkapasitas banyak, Mas Hans. Oke, karena Misalnya, family ya? Iya, misalnya kayak MPV atau SUV yang 3 baris bangku atau 7-seater gitu ya. Nah, itu terkait dengan kebiasaan kita. Jadi mau mobil apa misalnya mobil kecil kayak hatchback atau city car gitu ya. Kalau datang pas hari Lebaran atau liburan gitu ya, tetap aja diisi penuh kan. Betul. Begitu juga dengan daily commuting gitu ya. Meskipun diisi cuma 1 atau 2 orang gitu kan. Tetap aja mobil 7 penumpang atau 3 baris bangku itu rame. Jadi memang nggak ada aturan yang pas, yang tepat gitu, yang pas seperti apa. Tapi kalau ditanya mana yang paling laku, umumnya memang yang berkapasitas banyak. Nah, di Indonesia itu mengenal mobil-mobil 3 baris bangku kayak misalnya Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, atau misalnya kayak Honda BR-V gitu ya. Nah, belakangan Mas Hans itu makin banyak mobil-mobil 3 baris bangku, nggak hanya MPV, tapi juga SUV. Sehingga itu punya satu lagi keunggulan teknikal. SUV itu cenderung lebih tinggi kan, sport utility vehicle yang dia memang dirancang siap untuk lebih banyak skenario. Misalnya dipakai ke medan yang lebih jelek gitu misalnya, atau jalan yang ada polisi tidurnya tinggi, atau lubang jelek gitu ya. Nah, SUV itu ada nilai tambahan yaitu ground clearance yang tinggi sehingga lebih fleksibel. Nah, paduan dari mobil yang kapasitasnya banyak dengan ground clearance yang tinggi itu ngebuat SUV pun juga semakin populer. Tapi kalau ditanya mana yang populer, ya model-model kayak MPV. Yang gitu, 3-seater itu ya, yang 3 baris ya. Nah, ini juga kelihatannya menjadi semakin relevan dengan medannya Indonesia yang polisi tidur di mana-mana, jalan rusak di mana-mana, dan juga keluarganya mostly banyak. Betul. 4, 5, 6, 7 orang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita compare nih Mas, mana yang lebih unggul dan lebih banyak dipilih? Mobil yang dengan gaya sporty atau mobil yang irit BBM? Oke, sporty itu selalu soal selera ya. Artinya mau tampilan elegan atau sporty itu tergantung preferensi personal masing-masing. Tapi kalau irit BBM itu kayaknya merata hampir di semua kebutuhan. Karena bahkan mobil mewah pun itu bisa membutuhkan efisiensi bukan soal irit-iritan budget Mas Hans, tapi soal jarak tempuh. Kan ini mobil mewah nih, jadi yang beli tuh udah nggak mikirin soal budget bensin kan, bisa aja kayak gitu. Tapi dia mikirin seberapa jauh itu mobil bisa berjalan, sehingga kalau misalnya dipakai road trip,
dia nggak ngerepotin nih, nggak perlu Iya. nyari-nyari SPBU secepat Betul, itu betul, gitu kan. betul, Jadi betul. santuy aja Iya, kan. iya. Gitu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih penting secara faktor gitu ya, antara style misalnya sporty dengan irit BBM, kayaknya irit BBM lebih merata kebutuhannya, lebih di semua aspek orang membutuhkan irit BBM. Oke. Gitu. Oke, kita mundur sedikit ke 10 tahun ke belakang nih, Mas. Yes. Mungkin di sekitar tahun 2015, 2016, ini sempat booming yang namanya mobil LCGC. Ya. Ini di mana-mana orang kelihatannya cukup menarik untuk bisa beli LCGC. Ya. Dan ini menurut Mas Bo sendiri, kenapa akhirnya menarik mobil LCGC ini dan apakah sampai saat ini masih cukup relevan? LCGC menarik pertama karena dia didukung sama skema kebijakan pemerintah gitu ya. Jadi mobil-mobil yang berhak mendapatkan status LCGC itu didukung oleh skema yang ngebuat harganya jadi murah. Tapi untuk mencapai status sebagai LCGC itu nggak gampang. Misalnya ada TKDN sekian persen Betul, gitu ya. betul. Kandungan lokal gitu. Iya. Itu pertama. Terus kemudian dari aspek teknisnya, dia mesti mencapai efisiensi tertentu. Iya. Misalnya di berapa belas atau berapa puluh kilometer per liter gitu ya. Dan efisiensi BBM itu menjadi penting karena nggak hanya soal efisiensi budget, karena ini konteksnya LCGC ya, tapi juga seberapa kecil jejak karbon yang ditinggalkan oleh itu mobil, jadi lebih ramah lingkungan gitu. Jadi di titik itu LCGC memang menguntungkan gitu ya bagi semua orang. Terus kalau ditanya apakah masih relevan sampai sekarang, kenyataannya masih relevan karena kalau dalam konteks harga LCGC itu memang menyenangkan bagi pembeli gitu kan. Betul. Tapi kalau dalam konteks irit ternyata ada juga mobil-mobil jenis lain yang bisa mencapai efisiensi yang jauh lebih irit ya. bisa jauh lebih irit gitu dibanding LCGC, yaitu misalnya hybrid. Iya. Gitu. Jadi itu jawabannya Mas An. Kalau misalnya apakah relevan? Ya relevan karena LCGC adalah salah satu cara bagi konsumen untuk mendapatkan mobil irit tanpa harus mengeluarkan budget yang mahal. Karena kalau hybrid cenderung lebih tinggi kan harganya. Betul. Gitu. Untuk anak muda gitu ya, Ya, yang masih bisa. mau beli mobil pertamanya ini bisa menjadi betul. pilihan. Nah, tapi memang kita tahu nih Mas, kondisi Indonesia ini macet, banjir gitu ya, jalan-jalan sempit. Nah, ini kira-kira kendaraan apa sih, mobil yang cocok nih seperti apa yang digunakan di Medan Indonesia yang padat sekali setiap hari jam pulang kantor, pergi kantor, ini juga jalan-jalan sempit. Kalau konteksnya Indonesia, mungkin kita perlu bukan merevisi ya, tapi perlu memastikan bahwa nggak semua jalan di Indonesia itu macet, banjir gitu ya. Mungkin hanya di beberapa kota besar, tapi memang kenyataannya, even di kota besar tetap aja ada potensi jalan jelek, genangan air lalu kemudian banjir gitu-gitu, memang ada. Nah, kalau konteksnya seperti itu, satu hal yang bisa dimulai dari calon konsumen adalah memilih mobil yang ground clearance-nya tinggi. Oke. Ground clearance tinggi itu berpengaruh ke banyak hal, Mas Hans. Pertama, dia akan lebih jauh ketinggian titik terendah ke tanah. Iya. Lalu kemudian dia juga akan semakin jauh wedding depth-nya. Jadi batas aman mobil dari air gitu kan. Iya. Jadi kalau ditanya mana yang paling fleksibel untuk menghadapi lebih banyak skenario, memang SUV. Dan SUV pun itu segmen yang berkembang nggak hanya di Indonesia tapi secara global gitu ya. Betul. Jadi itu berkembang dalam banyak segmen. Ada yang SUV kecil, SUV besar, ada yang 5 seater, ada yang 7 seater gitu. Jadi kalau Mas Hans nanya ke saya mana mobil yang paling pas ke banyak skenario, ya mungkin SUV sih. Jawabannya adalah SUV itu ya. Gitu. Belum lagi dengan polisi tidur yang kadang suka seenaknya dibikin ya. Tajam, tinggi gitu ya. Ini perlu ground clearance yang cukup tinggi untuk memastikan kendaraannya aman. Nah, tapi memang kalau misalnya kita bandingkan nih, Mas, bahwa antara SUV kecil atau crossover, apakah ini menjadi pilihan yang ideal sekarang ini? SUV kecil atau crossover, sebenarnya crossover itu kan crossing over kan Mas. Definisi crossover itu perpaduan, bisa dari SUV dengan MPV, SUV dengan hatchback gitu kan. SUV itu adalah mobil yang tanda kutip lebih maco dibanding crossover yang merupakan paduan antara MPV sama SUV gitu misalnya. Kalau pertanyaannya mana yang paling cocok atau mana yang lebih cocok, ya segmen di Indonesia memang udah mulai banyak yang bias Mas. Iya. Karena kayak misalnya Honda HR-V gitu ya, itu SUV. Tapi ada juga Honda BR-V, itu sebuah SUV yang bernafas MPV karena akomodasinya lega gitu kan.
Jadi kalau konteksnya adalah Indonesia dengan kebutuhan juga akomodasi yang besar, dengan kebutuhan untuk mengangkut penumpang yang guyup gitu ya, apalagi kalau musim liburan, saya lebih suka crossing over Mas, crossover yang lebih pas dengan banyak skenario yang ada di kebiasaannya orang-orang Indonesia. Oke, tadi kita sempat membahas 10 tahun ke belakang, di mana trennya adalah mobil LCGC. Ini orang lagi banyak membicarakan, dan kalau kita maju ke saat ini, di 2-3 tahun ini, atau 5 tahun terakhir ini, yang lagi ramai adalah mobil listrik. Orang lagi rame-rame untuk pindah ke shifting ke mobil listrik, membeli mobil listrik. Tapi sebenarnya apakah mobil listrik ini sudah suitable, sudah cocok dengan masyarakat dan kondisi di Indonesia saat ini? Satu hal yang pasti terkait mobil listrik, Mas Hans, itu bukan soal mengendarainya, karena mengendarainya itu sama aja. Betul. Yaitu membelokkan setir, ngegas dan ngerem gitu ya, itu sama aja. Tapi yang mengubah behavior itu adalah mengisi dayanya, Mas. Karena kalau mobil biasa atau mobil hybrid gitu ya, yang masih menggunakan bensin, lama-lamanya dia ngisi bensin di luar dari antrean Betul, ini yang ya, panjang banget ya. Iya. Di luar dari antreannya gitu ya. Selama-lamanya dia ngisi bensin, itu tetap lebih cepat dibanding secepat-cepatnya orang ngisi baterai mobil listrik kan. Yang ngecas ya. Jadi behavior tuh yang paling berpengaruh ketika memiliki mobil listrik. Nah, kalau ditanya apakah mobil listrik di Indonesia udah sangat layak gitu, di titik ini saya bisa bilang kalau konteksnya adalah kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung, Surabaya gitu misalnya, distribusi SPKLU itu udah lumayan banyak, Mas Hans. Sudah lumayan banyak. Tapi apakah sudah sebanyak negara-negara seperti Amerika atau Cina yang memang budaya mobil listriknya itu masif gitu? Rasanya belum. Jadi kalau ditanya apakah kita sudah oke dengan mobil listrik gitu, di beberapa tempat kayak Jakarta sudah makin oke. Pun juga dengan ketersediaan home charging yang juga biasanya sepaket kan. Betul. Tapi kebanyakan home charging itu nggak lebih cepat ngisinya dibanding SPKLU. Yang SPKLU pun secepat-cepatnya tetap lebih lambat dari ngisi di SPBU kan. Nah, sekali lagi saya pengen menyampaikan bahwa untuk beberapa kota di Indonesia yang major gitu udah mulai cocok, tapi kalau diaplikasikan ke keseluruhan kayaknya tetap lebih nyaman dengan mobil biasa atau setidaknya hybrid. Gitu. Oke, ini dari tadi kita udah bahas banyak sekali tipe mobil ya. Ada hybrid, ada listrik. Tadi kita juga sempat membahas ada SUV dan juga mobil-mobil lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan ini mungkin juga banyak dari sahabat Sonora yang tadi Hans sempat mention juga. Mungkin baru pertama kali pengen punya mobil, masih anak muda, mungkin baru kerja gitu ya, mereka pengen punya kendaraan mobil. Kira-kira mobil mana yang paling cocok dengan harganya, cicilannya, itu juga penting ya, dan juga untuk penggunaannya sehari-hari, mana yang kira-kira paling cocok? Kalau konteksnya adalah mobil baru ya, mungkin sahabat Sonora bisa milih yang kayak Toyota Calya, Daihatsu Sigra, atau Honda Brio gitu ya. Memang secara harga dia lebih bersahabat. Betul. Jadi konteks pertama adalah soal harga ya. Tapi di LCGC pun juga menyediakan beberapa jenis kan, ada yang hatchback, ada yang MPV. Nah, itu bisa disesuaikan. Tapi kalau ditanya mana yang paling cocok, menurut saya dimulai dari harga, lalu kemudian mereka memilih segmen mana yang paling pas. Karena bukan nggak mungkin, apalagi tadi Mas Hans menyebut soal anak muda ya. Anak muda itu di luar dari soal seperti apa rasa berkendaranya, seirit apa mobilnya gitu. Jangan-jangan tampilan adalah yang paling dipikirkan kan? Betul. Dan gaya ya? Iya, gaya itu. Jadi mungkin selama mobilnya sudah oke secara harga, teman-teman atau sahabat Sonora bisa memilih tampilan mana yang paling oke gitu. Itu pilihannya banyak tuh kalau di LCGC, ada misalnya Honda Brio, ada Agya, ada Ayla gitu kan. Ya lumayan beragam sih di Indonesia. Oke, nah tapi kelihatannya membeli sebuah mobil ini bukan membeli one time purchase item gitu ya, tapi kita juga perlu untuk maintain jangka panjang gitu ya, untuk bisa merawat dari kendaraan tersebut. Nah ini lagi-lagi nih, kalau kita tanyakan mana sih yang paling efisien untuk perawatannya dalam jangka panjang, ini paling hemat mobil seperti apa? Nah, asiknya sekarang tuh banyak brand di Indonesia sudah mengemas paket perawatan dalam setiap pembelian mobil. Jadi misalnya ada yang perawatan bisa sampai 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Dan itu include sama gratis jasa dan spare part. Nah,
kalau misalnya ada pilihan seperti itu dan banyak, ya mendingan ambil yang seperti itu. Karena ya pertama dia bisa melakukan servis secara gratis. Ada gratis jasa dan suku cadang, kemudian dia melakukan servis yang di bengkel resmi. Artinya secara kualitas, secara prosedur itu udah jelas proper ya. Jadi lebih menenangkan gitu. Oke, tadi kita sudah sempat bahas soal beli mobil baru. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita compare nih, mana sebenarnya yang lebih menguntungkan? Beli mobil baru di segmen entry level atau misalnya beli mobil second tapi di kelas menengah. Kira-kira mana yang lebih oke? Kalau konteksnya sudah mobil second ya, itu spektrumnya banyak, Mas Hans. Mungkin sahabat Sonora juga bisa bisa menghadapi banyak hal. Misalnya mobil kelas menengah dengan harga yang murah itu umumnya didapat dengan tahun yang lebih tua. Jadi kondisinya jelas nggak sesegar yang baru. Tapi bukan nggak mungkin kita nemuin mobil second kelas menengah yang harganya murah gitu, kondisinya bagus. Jadi paling yang bisa saya sarankan begini, Mas Hans. Mobil baru itu udah pasti aman. Betul. Kita tinggalkan di situ, itu udah pasti aman. Kalau misalnya sahabat Sonora udah memilih mobil baru, ambil aja gitu ya. Tapi kalau tertarik nih mobil yang lebih tinggi, misalnya apa ya? Kalau mobil baru dapatnya Avanza. Lalu kemudian kalau mobil second dapatnya Innova, means kelasnya lebih tinggi gitu ya. Nah, mungkin sahabat Sonora bisa menggunakan jasa inspektor untuk ngecek kondisi mobil. Kondisi mobil secondnya, atau mengajak mekanik terpercaya gitu ya untuk ngecek nih kondisinya oke nggak nih Innova ini, apa masalah umumnya misalnya, atau di kaki-kaki kah, atau di AC kah misalnya kayak gitu ya. Lalu ajak mekanik untuk memastikan mobil yang diincar yang second itu kondisinya oke apa nggak. Nah itu mestinya bisa memberi satu tingkat lebih baik dalam soal jaminan kalau kendaraannya itu oke. Tapi ini menarik nih, ternyata ada jasa third party-nya ya, yang melakukan inspeksi. Mungkin ada bayangan nggak sih kalau misalnya kita menggunakan jasa third party ini, inspektor ini di range harga berapa, atau misalnya semahal itukah untuk menyewa mereka? Saya belum pernah menggunakannya ya, tapi saya pernah baca-baca ya di media sosial banyak sebenarnya. Itu berkisar ratusan ribu sih sampai jutaan. Karena memang ada beberapa item kan Mas Hans yang mau dicek, misalnya dari kaki-kakinya aja, mesinnya aja, atau kondisi mobilnya. Itu bisa ketahuan tuh, bahkan mobil bekas banjir itu bisa ketangkep sama matanya inspektor itu kan. Misalnya ada bibit-bibit karat gitu ya. Jadi ya kalau ditanya biayanya berapa tergantung apa yang dicek. Tapi penglihatan medsos itu di sekitar ratusan ribu sampai jutaan. Ternyata ini biayanya lebih terjangkau dibanding kalau kita salah beli mobil. Iya. Tapi tadi sempat ngomong-ngomong soal medsos, memang saat ini kebiasaan masyarakat ini didrive by media sosial. Banyak orang yang akhirnya beli mobil karena lihat, wih cakep ya gitu, lihat di video. Dan kira-kira seberapa besar sih media sosial ini mempengaruhi keputusan pembelian dari masyarakat Indonesia saat ini? Kalau di channel Grid Auto, Mas Hans, kebetulan yang saya mengasuh di YouTube Grid Auto. Jadi polanya begini, Mas Hans. Kalau kami mengulas mobil, kemudian ditonton sama orang gitu ya, itu karakternya biasanya ada beberapa. Pertama, memang menonton channel YouTube otomotif karena suka mobilnya. Atau kedua, nonton channel YouTube otomotif karena memang mencari tahu. Nah, jarang untuk penonton yang lagi pengen beli mobil, terus kemudian, wah ini lagi nonton mobil A, mobil B, mobil C gitu ya. Terus kemudian gara-gara nonton channel otomotif, dia kemudian jadi memilih mobil B gitu misalnya. Umumnya yang terjadi adalah dia sebenarnya udah suka sama mobil B, kemudian tinggal mencari pembenaran. Ini mobil cari B, validasi ya. Lalu kemudian dia, ini mobil B kelebihannya ini nih, misalnya dia irit gitu ya. Atau mobil B kelebihannya ini nih, misalnya dia nggak kenceng gitu ya misalnya. Nah, tinggal si prospek buyer yang sedang mengincar mobil B itu oke apa enggak dengan kelebihan-kelebihannya dan bisa mentolerir apa enggak kekurangan-kekurangannya mobil B. Nah gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana relasi antara audiens dengan media sosial dalam hal ini YouTube gitu ya, atau mungkin di video pendek TikTok gitu ya, dia hanya
mencari pembenaran atau mungkin ngasih tahu ke orang tua atau istrinya gitu, nih mobil ini nih yang mau kita incer nih, kelebihan kekurangannya seperti ini gitu. Oke, jadi sebenarnya media sosial sekarang lebih kepake untuk meyakinkan saja ya, Untuk pilihan meyakinkan, mereka yang tapi yang akan. pasti bisa informatif untuk mereka yang membutuhkan. Oke, kita udah bahas masa lalu, kita udah bahas masa sekarang, Iya. kan semua tanya untuk masa depan. Kira-kira 5 tahun ke depan nih, mobil-mobil seperti apa yang cukup diminati oleh masyarakat dan akan jadi pilihan? Ini balik lagi konteksnya Indonesia ya. Iya. Kalau dari segmentasi Indonesia itu tetap membutuhkan mobil berkapasitas banyak, means MPV itu akan dalam 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan saya percaya bahwa MPV pun juga masih populer. Iya. Satu. Terus kalau konteksnya adalah sistem penggerak karena kita punya beragam, pasar Indonesia adalah salah satu pasar yang paling beragam saat ini di dunia, Mas. Oh, Iya. oke. Dia punya pilihan mesin bakar aja gitu, Iya, dia iya, punya betul, pilihan betul. hybrid. Betul. Hybrid pun juga ada yang paralel, ada yang serial, ada yang mild gitu ya. Artinya banyak pilihannya, lalu kemudian ada mobil listrik. Kalau untuk konteks 5 tahun ke depan, saya percaya bahwa MPV yang kemudian menggunakan mesin hybrid itu punya lebih banyak kans untuk lebih diterima Oke. oleh masyarakat yang lebih luas. Iya. Gitu ya, karena MPV pas dengan kebutuhan kita, lalu kemudian hybrid pas dengan kebiasaan. Hybrid enak, Mas. Jadi ya kita tahu bahwa mobil listrik itu makin lama makin banyak, Mas. Betul, betul. Makin banyak Betul. banget. Tapi apakah sudah bisa menyaingi popularitas mobil biasa, termasuk mobil hybrid belum? Oke. Saat ini belum. Gitu. Kelihatannya hybrid masih menjadi pilihan ya. Hybrid paling masuk akal sampai di titik ini. Oke, baik, tentunya banyak sekali informasi yang sudah diberikan Mas Bowo. Terima kasih untuk Sama-sama, waktunya. Dan tentunya buat Anda sahabat Sono yang merasa informasi-informasi seperti ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa di follow, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman supaya ini juga menjadi hal yang informatif juga bagi orang-orang lain. Dan tentunya buat Anda yang masih pengen cari tahu informasi lainnya, Anda juga bisa lihat di channelnya Grid Auto. Ada di Yes. mana, Mas? Di YouTube Grid Auto. Di YouTube Grid Iya. Auto ya, keywordnya dengan Grid Auto. Grid Auto. Nanti bisa dicari aja di sana. Dan tentunya juga nanti Hans masih akan hadir di episode-episode lainnya dengan pembahasan seputar otomotif lainnya. Klinik Otomotif Sonora bersama dengan Grid Auto kita akhiri dulu sampai di sini. Sampai jumpa.